Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 perencanaan program pendidikan non formal akan memaparkan materi mengenai tahapan perencanaan program pendidikan non formal. Sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rafika Firnana dengan NIM 2200531 sebagai moderator. Dan selanjutnya Widya Nanda Putri dengan NIM 2200501 sebagai presentator pertama. Dan selanjutnya ada Afri Nanda dengan NIM 2200542 sebagai presentator kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada pemateri pertama. Kepada Widya Nanda Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Widya Nanda Putri dengan NIM 2200541 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam perencanaan program PLS. Jadi, tahapan perencanaan program pendidikan luar sekolah adalah proses atau langkah yang harus diambil untuk merancang dan mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada pembelajaran di luar pendidikan sekolah. Tahapan ini melibatkan berbagai proses yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa program pendidikan tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memulai perencanaan program pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan. Di sini kita harus melakukan analisis kebutuhan untuk memahami masalah atau tantangan yang perlu dan yang ingin diatasi oleh program pendidikan luar sekolah. Yang kedua, di sini kita juga harus menentukan tujuan. Tujuan dari program yang akan kita rencanakan ini harus menentukan tujuannya dengan jelas dan spesifik. Apa yang ingin dicapai dengan program ini. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi audiens sasaran. Di sini kita harus melakukan identifikasi dan memahami siapa yang akan menjadi peserta dari program tersebut. Apakah itu anak-anak, orang dewasa, remaja, pekerja, atau kelompok tertentu lainnya. Yang ketiga, kita harus menentukan sumber daya. Di sini, kita harus menentukan atau melakukan identifikasi terhadap sumber daya yang tersedia, seperti anggaran, fasilitas, peralatan, dan personel atau orang yang akan terlibat di dalam program tersebut. Yang keempat yaitu melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Di sini, kita harus melakukan diskusi rencana program dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti orang tua, komunitas, dan organisasi yang terkait. Yang kelima yaitu melakukan tinjau regulasi dan peraturan. Di sini, kita harus memastikan dan memahami bahwa regulasi dan peraturan yang berlaku untuk program pendidikan luar sekolah, seperti persyaratan hukum, standar keselamatan, dan izin yang mungkin diperlukan dalam program ini. Yang keenam yaitu rencanakan anggaran. Di sini, kita harus menentukan anggaran yang diperlukan untuk program tersebut, termasuk seperti biaya operasional, gaji staf, peralatan, dan sumber daya lainnya. Di sini kita harus memastikan bahwa anggaran tersebut dapat mencukupi untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Yang ketujuh yaitu tim perencanaan. Di sini kita membentuk tim perencanaan yang terdiri dari individu yang memiliki beragam keterampilan dan pengetahuan yang berbeda, yang diperlukan untuk merencanakan program dengan sukses. 8 yaitu melakukan riset dan kaji literatur. Di sini kita melakukan penelitian atau studi literatur terkait dengan topik atau metode pembelajaran yang akan digunakan dalam program tersebut. Di sini kita dapat membantu mendapatkan wawasan lebih dalam tentang pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan dari program tersebut. 9 yaitu mengembangkan rencana kerja. Di sini kita membuat rencana kerja yang mencangkup seperti langkah-langkah perencanaan, jadwal pelaksanaan, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim dalam program tersebut. 10 yaitu dukungan komunitas dan kemitraan. Di sini kita mencari dukungan dari komunitas setempat dan mempertimbangkan
untuk bermitra dengan organisasi atau lembaga lain yang dapat mendukung program tersebut. 11 yaitu melakukan evaluasi risiko. Di sini kita melakukan identifikasi terhadap risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dan membuat rencana untuk mengatasi risiko yang akan terjadi tersebut. Baik, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya yang telah menjelaskan mengenai pengertian dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum memulai proses perencanaan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrinanda. Kepada Afrinanda dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dalam tahapan perencanaan program pendidikan non-formal ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu definisi tujuan program. Itu merupakan tahap awal dalam merancang sebuah perencanaan program, di mana sebelum melaksanakan program pendidikan luar sekolah itu kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan dari program yang akan kita buat, apakah itu berguna untuk masyarakat yang akan kita buatkan program atau tidak, sehingga itu bisa harus bermanfaat untuk sasaran kita. Yang kedua itu identifikasi kebutuhan, di mana di sini dalam perencanaan program pendidikan luar sekolah terlebih dahulu kita sebagai pelaksana program harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh sasaran kita. Jadi kita akan membuatkan program untuk mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada penetapan strategi, di mana pada tahap ketiga ini kita telah menetapkan strategi apa yang akan kita jalankan dalam program yang telah kita rancang. Sedangkan yang keempat yaitu pengembangan rencana. Pada tahap keempat ini kita telah masuk pada pengembangan rencana. Di sini kita akan mengembangkan rencana awal yang telah kita susun di awal untuk menyempurnakan program kita. Yang kelima ada penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum ini biasanya bermanfaat agar program yang akan kita laksanakan berjalan terstruktur, terencana, dan tidak berantakan, sehingga program itu dapat berjalan sesuai dengan alurnya. Itulah fungsi dari penyusunan kurikulum. Sedangkan yang keenam ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini biasanya kita lihat dari kondisi daerah yang akan menjadi lokasi sasaran kita. Adapun peserta didik yang akan menjadi sasaran kita. Pada tahap ini kita telah turun ke lapangan. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini digunakan biasanya untuk menilai pencapaian tujuan program yang telah kita buat. Bisa dikatakan evaluasi ini adalah hasil akhir dari program kita. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan mengenai tantangan yang sering dihadapi oleh pelaksana program dalam merancang proses tahapan perencanaan program pendidikan non-formal. Yang pertama itu ada kelemahan dalam menentukan diagnosa perencanaan program. Ini biasanya terjadi karena ketidakmerataan kebutuhan peserta didik atau masyarakat, sehingga untuk memberikan program tersebut kita akan mengalami kendala. Yang kedua yaitu sulitnya mempertahankan lembaga-lembaga penyelenggara satuan pendidikan non-formal agar tetap eksis dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga tantangannya yaitu rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pendidikan non-formal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa sih itu pendidikan non-formal. Jadi tugas kita sekarang yaitu bagaimana supaya masyarakat itu bisa tertarik dan bisa mengikuti program yang akan kita laksanakan. Yang keempat yaitu masalah sasaran didik. Masalah ini biasanya karena beragamnya permasalahan sasaran itu menyebabkan sulit berjalannya sebuah program yang akan kita laksanakan. Yang kelima yaitu kurangnya peran tenaga pendidik yang profesional.
Selanjutnya yaitu motivasi belajar yang sangat rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini banyak rendahnya motivasi belajar siswa atau peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran atau mengikuti sebuah pelatihan. Tantangan yang terakhir yaitu tuntutan wajib belajar 9 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini semua anak-anak atau peserta didik wajib menuntaskan pembelajaran 9 tahun. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afrinada yang telah menjelaskan mengenai tahapan perencanaan dan tantangan yang sering dihadapi oleh pelaksana program pendidikan non-formal. Dari hasil pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan program pendidikan non-formal merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah dan tahapan penting untuk merancang dan mengembangkan program pendidikan di luar lingkungan sekolah. Sebelum memulai perencanaan program, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil, termasuk identifikasi kebutuhan dan tujuan, identifikasi sasaran, pengadaan sumber daya, konsultasi dengan pemangku kepentingan, pemahaman regulasi, perencanaan anggaran, pembentukan tim perencanaan, penelitian dan studi literatur, pengembangan rencana kerja, dukungan komunitas, serta evaluasi risiko. Itulah hasil pemaparan materi kita pada hari ini mengenai tahapan perencanaan program pendidikan non-formal. Di sini kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.